Jakarta, perang Rusia di Ukraina belum juga usai. Kali ini pasukan Kyiv terus melawan militer Moskow di kota Mariupol. Perlawanan masih terjadi, bahkan saat Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, mengatakan sekitar 120.000 orang masih terjebak di kota Mariupol. Menurut informasi kami, mereka menahan 120.000 orang di Mariupol yang terkepung. Kejahatan yang terjadi di sana jauh lebih menakutkan dan berskala besar daripada di Borodianka, kata Zelensky saat berbicara bersama Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Kyiv. Seorang komandan Ukraina juga mengatakan situasi di pabrik baja kritis karena ratusan warga sipil berlindung di dalamnya. Sementara itu wali kota Mariupol meminta penduduk kota yang terkepung untuk mengungsi di sepanjang koridor karena kota itu menghadapi pemboman berat Rusia. Tidak hanya fakta tersebut, berikut adalah berita utama terbaru dari perang Rusia-Ukraina. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan koridor evakuasi dari kota Mariupol tidak berfungsi sesuai rencana. Karena kurangnya kontrol atas militer mereka sendiri di lapangan, penjajah tidak dapat memastikan gencatan senjata yang tepat. Juga, karena ketidakteraturan dan kelalaian yang melekat, penjajah tidak dapat menyediakan transportasi orang yang tepat waktu ke titik di mana lusinan bus dan ambulans kami sedang menunggu, katanya. Wali kota Mariupol telah meminta penduduk kota untuk mengungsi di sepanjang koridor yang diumumkan sebelumnya oleh Vereshchuk, termasuk 3 titik berkumpul. Presiden Zelensky juga mengatakan bahwa pasukan negara itu tidak memiliki cukup senjata, serius dan berat untuk mengalahkan tentara Rusia di tenggara kota pelabuhan Mariupol. Dia menguraikan 2 cara potensial untuk mengakhiri kebuntuan di kota. Pertama, itu melibatkan senjata yang serius dan berat. Saat ini kita tidak memiliki cukup senjata ini untuk membebaskan Mariupol. Jalur kedua adalah diplomatik. Sejauh ini Rusia belum menyetujui hal ini, katanya. Amerika Serikat (AS) kembali meluncurkan babak sanksi terbaru terhadap Rusia atas serangannya terhadap Ukraina, kali ini menargetkan bank komersial utama dan jaringan global lebih dari 40 individu dan entitas yang dipimpin oleh AS, menunjuk oligarki Rusia Konstantin Malofeyev. Dalam rilis berita, Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya juga menargetkan perusahaan yang beroperasi di industri pertambangan mata uang virtual Rusia. Menteri Keuangan, Menke, dari berbagai negara keluar dari sesi tertutup G20 di Washington, D.C., ketika delegasi Rusia memulai sambutannya, pada Rabu tanggal 20 April tahun 2022, waktu setempat. Menteri Keuangan AS Janet Yellen ikut walk out, seperti yang dilakukan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bersama dengan pejabat Eropa dan Barat lainnya yang berpartisipasi dalam pertemuan itu, menurut sebuah sumber. Menjelang pertemuan itu, para pejabat AS mengatakan Yellen tidak akan berpartisipasi dalam sesi-sesi tertentu dari pertemuan itu yang mencakup Rusia. Pasukan Rusia telah menambahkan 17 batalion kelompok taktis BTG di Ukraina selama seminggu terakhir, dengan 4 BTG lagi hanya dalam 24 jam terakhir, kata seorang pejabat senior pertahanan AS. Secara keseluruhan, AS menilai bahwa sekarang ada 82 BTG di Ukraina. Dari 4 BTG yang ditambahkan dalam 24 jam terakhir, 3 diantaranya telah pergi ke timur, ke daerah Donbas, pejabat itu menambahkan. Kementerian Keuangan Ukraina memperkirakan akan membutuhkan $5 miliar per bulan untuk menjaga ekonomi berfungsi, kata Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF, Kristalina Georgieva. Kami telah terlibat sangat erat dengan Kementerian Keuangan mengenai perkiraan yang mereka berikan atau apa yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi ekonomi selama 3 bulan ke depan dan mereka menghasilkan perhitungan sejumlah $5 miliar per bulan, katanya. Jerman akan menghapus impor minyak Rusia pada akhir tahun, kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock. Jerman akan sepenuhnya menghapus impor energi Rusia, kata Baerbock. Impor minyak akan dikurangi setengahnya pada musim panas dan dihapus seluruhnya pada akhir tahun, tambahnya. Berbicara pada konferensi pers di Riga dengan Menteri Luar Negeri Baltik, Baerbock menegaskan bahwa impor batubara akan dihapus pada akhir musim panas, meski impor gas akan dihapus dalam jangka waktu yang lebih lama. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah melakukan uji peluncuran rudal balistik antar benua, Sarmat. Rudal itu ditembakkan dari peluncur silo pada pukul 15.12 waktu Moskow di Kosmodrom Uji Negara Plesets di wilayah Arkhangelsk, Rusia Utara, menuju lokasi uji Kura di semenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia. AS diberitahu sebelum uji coba rudal dan melacaknya dengan cermat. Pengujian seperti itu rutin, dan itu tidak mengejutkan, kata Sekretaris Pers Pentagon John Kirby.